Shalom. Haleluya. Berpujilah nama Tuhan. Mari kita siapkan tubuh jiwa dan roh kita untuk datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Saya silakan patut kita berikan pujian Yesus kemuliaan. Mari kita berikan patut kita berdiri. Berkati
surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat kasih dan kemurahan, kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur yang Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami akan memuji dan menyembah-Mu di dalam ibadah ini. Untuk itu Tuhan, sebelum lebih jauh kami melakukannya, Kau suci kuduskan hidup kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segenap pelayan-pelayan-Mu yang melayani di dalam ibadah ini, baik mereka yang menuntut pujian, pemain musik, singer, petugas LCD, penerima tamu, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya pelayan-pelayan-Mu disuci kuduskan Tuhan, sehingga pelayanan di dalam ibadah ini benar-benar berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Kami serahkan segenap sidang Jumat-Mu Tuhan. Kau juga akan menyertai, memberkati, menyucikan, menguduskannya, sehingga ibadahnya Tuhan berkenan di hadapan Kau. Ibadah Tuhan kami serahkan Jumat-Mu yang saat ini belum hadir, mereka yang masih ada di perjalanan, Kau tuntun mereka sampai tiba di tempat ini dengan selamat. Mereka yang masih ada di rumah, rencana tidak hadir, Kau batalkan rencananya Tuhan. Berikan hati yang setia, hati yang rindu akan Kau, jamah hatinya di dalam nama Yesus, supaya mereka dapat hadir beribadah kepada Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di saat kami beribadah Tuhan. Segala kuasa roh jahat persetan yang ingin mengganggu ibadah kami berseluruh bersama sidang Jumat-Mu. Di dalam nama Yesus kami usulkan keluar dari tempat ini, dan dalam roh Allah hadir tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Cornelius yang pada pagi hari ini sedang melayani di gereja Babatan. Kiranya Kau menyertai dan berkati seperti Kau memberkati kami pada pagi hari ini. Dan gereja-gereja-Mu Tuhan yang pada pagi hari ini beribadah bersama-sama dengan kami, Kau juga akan menyertai dan memberkati seperti Kau memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal ke akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saya ucapkan shalom. Shalom. Haleluya. Berpujilah nama Tuhan. Beberapa hari terakhir ini kita dihebohkan dengan adanya berita banyak di media massa tentang peningkatan jumlah kasus COVID yang terjadi, bahkan adanya COVID varian baru yang menyerang anak-anak. Mungkin kita sebagai orang tua yang memiliki anak kecil, kita juga merasa was-was, rasa cemas. Sebentar lagi ajaran baru dimulai, tetapi biarlah kita tetap yakin apapun yang terjadi. Saya yakin bahwa kita orang yang percaya Tuhan akan senantiasa menolong, menjaga dan melindungi kita, memelihara kehidupan kita. Pujilah nama Tuhan. Saat sedang ibadah itu kita pujikan pujian Tuhan selalu menolongku.
selalu berdamai. Dan saya ulangi dari waktu kita bagi berdiri. Selalu berdamai. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan
Kita pujikan pujian Aku Diberkati. melimpahi kehidupan kita orang-orang yang percaya. Biarlah Allah yang tahu, Allah yang tahu hati kita, Allah yang tahu kehidupan kita, Allah yang tahu harapan kita dan mimpi-mimpi kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita pujikan pujian anugerah terindah.
Kau
hari ini menjadi jawaban, menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih buat kasih kemurahan yang anugerahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami sudah memuji memuliakan nama daripada Engkau, supaya setiap puji-pujian yang kami persembahkan bisa berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi kebesaran dan kemuliaan nama daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami Tuhan akan dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Engkau persiapkan kehidupan kami, hati pikiran pendengaran kami, layakkan untuk menerima kebenaran firman-Mu yang membentuk kehidupan kami sesuai dengan rencana dan kehendak daripada Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau urapi segala persiapannya, Engkau tambah hikmat akabudi daripada Engkau Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai dalam lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh membentuk sidang jemaat-Mu makin hari makin berkenan di hadapan Engkau Tuhan, dan boleh melakukan akan kebenaran firman-Mu dan meneguhkan imannya Tuhan supaya tetap berharap kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan, bila ada kuasa kegelapan roh setan, roh iblis yang mengganggu dalam pemberitaan firman pada saat pagi hari ini Tuhan, kami berseru memanggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dari ruangan ini maupun dari dalam hati pikiran kami. Biar kuasa Allah sendiri Tuhan yang menguasai di dalam pemberitaan firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami, dan kami sambut akan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Salam. Puji Tuhan, marilah pada pagi hari ini kita kembali mempelajari tentang firman Tuhan untuk bisa menjadi landasan di dalam kehidupan kami selama-lamanya. Pagi hari ini firman Tuhan saya berikan tema keikhlasan untuk menabur, yang akan kita baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 10. Dua Korintus 9 ayat 6 sampai 10, demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Ya. Firman Tuhan berbicara tentang menabur. Jadi menabur itu berbeda dengan menabung. Kita harus tahu perbedaannya antara menabur dan menabung. Kalau menabur itu seketika hilang, tapi kemudian hari akan kembali. Tapi kalau menabung itu tidak akan hilang kemana-mana, sebab menyediakan bagi dirinya sendiri. Tetapi kalau menabur itu luas untuk dirinya sendiri,
dan untuk siapapun yang akan melihat apa yang kita tabur. Sehingga firman Tuhan ini diawali dengan sangat tegas, yaitu camkanlah ini. Jadi ini tidak bisa dicermati dengan biasa-biasa, harus dicamkan, harus betul-betul diperhatikan bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Itu sudah bukan hal yang rahasia lagi. Kalau kita menabur jagung 1 biji akan menuai 1 tongkol. Tapi kalau kita menabur 10 biji, maka kita akan menuai 10 tongkol jagung. Itu secara alami. Dan itu tidak bisa dihindari. Tetapi seringkali kita itu untuk berbicara tentang menabur itu kurang menarik. Sebab kesukaannya sebagai manusia itu lebih berguna menabung daripada menabur. Padahal hasilnya nanti berbeda. Hasilnya sangat-sangat berbeda. Itu sebabnya di saat kita menabur, firman Tuhan mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Jadi bukan menabur dengan paksaan, menabur dengan seruan-seruan, tetapi menabur segala sesuatu dengan kerelaan hati, dengan keikhlasan hati. Ditambahkan lagi, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab saat kita menabur dengan sedih hati atau paksaan, maka apa yang kita tabur itu tidak akan tumbuh dan tidak akan menjadi berkat. Sebab jelas dikatakan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita. Itu sebabnya banyak orang mengatakan lebih baik tangan yang ada di atas daripada tangan yang ada di bawah. Lebih berbahagia tangan yang di atas daripada yang di bawah. Tetapi semuanya itu harus dilandasi dengan sukacita. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita kalau berkendara di lampu merah, ya kan situ banyak orang mohon belas kasihan. Suatu hari saya dengan seseorang mengatakan, bosan aku, masuk setiap berhenti ini banyak orang macam ini. Saya tidak sengaja mengatakan, loh, kamu harus beruntung diposisikan Tuhan sebagai orang yang dapat memberi. Bagaimana seandainya Anda diposisikan oleh Tuhan sebagai orang yang meminta belas kasihan? Kamu harus berbahagia, karena kamu berada di dalam posisi orang yang bisa memberi, bukan orang yang berbelas kasihan. Ya, itu perkataan yang tidak sengaja, tapi itulah yang akhirnya membuat orang ini sadar, oh iya, saya salah. Ya, jadi apa yang kita tabur itu harus kita bekali, kita landasi dengan hati yang sukacita. Dan di dalam hati yang sukacita itulah maka Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Loh, apa hubungannya menabur dengan kasih karunia? Nah, nanti kita akan belajar. Ya. Supaya apa? Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Di dalam ayat 8 ini ada 2 hal. Dan di dalam kita menabur itu juga menabur di dalam 2 hal. Kita bisa menabur secara manusiawi. Mungkin sebagai orang yang suka memberi, mungkin sebagai orang yang suka berbelas kasihan kepada orang lain. Itu sebagai sesama manusia.
tetapi juga kita harus menabur di dalam kehidupan rohani. Dan itulah nanti akan menumbuhkan kasih karunia. Dan di dalam pertumbuhan kasih karunia itulah maka kita dikatakan supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal. Berkecukupan di dalam segala hal itu sudah mencakup apa yang diperlukan oleh manusia. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan di dunia ini. Dan kita juga harus tahu apa yang akan kita bawa di saat kita meninggalkan dunia ini. Itu timbal baliknya. Jadi jangan sampai kalau kita selalu menuntut Tuhan mencukupi apa yang kita butuhkan di dunia ini, tetapi justru kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan di dunia ini untuk Tuhan. Nah, itu harus seimbang. Nah, itu sebabnya kita itu dikaruniai oleh Tuhan di dalam buah-buah roh. Sehingga dikatakan dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Dan itu nanti bisa mengembangkan kita di dalam kita menabur. Jadi banyak hal. Sehingga dikatakan ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Nah, kita nanti akan lihat orang miskin, apa yang disebut sebagai orang miskin. Dan orang miskin yang bagaimana yang disebut di dalam firman ini nanti akan kita pelajari semuanya. Ya. Yang pertama, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam hal menabur. Di antaranya bagaimana kita akan menumbuhkan kasih karunia dari Tuhan untuk kita lakukan di dalam kita menabur. 1 Korintus 12 ayat 1. 1 Korintus 12 ayat 1. Nanti langsung 6 dan 11. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Dan ada berbagai nama dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita ini hanya sebagai alat untuk menjadi perpanjangan kehendak Tuhan. Tadi di dalam ayat 10 dikatakan, ia yang menyediakan benih, ya 2 Korintus 12 tadi, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kita adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai alat untuk menyampaikan apa yang harus kita tabur dan untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam kita menabur, disitulah maka nanti akan menumbuhkan kebenaran. Di dalam kita menabur, ya, nanti kita akan dikenal orang. Apakah kita menabur di dalam secara manusiawi? Kita suka memberi, suka membagi, suka mengasihi, suka memperhatikan. Di situ nanti akan dilihat apa yang ditaburkan oleh manusia ini. Di situlah nanti akan memunculkan kebenaran orang ini sendiri. Tetapi di saat manusia yang diberkati itu tidak mau menabur, maka kebenaran itu tidak akan muncul. Kebenaran itu tidak akan tumbuh. Begitu juga nanti tidak kita mengembangkan kasih karunia. Apa kasih karunia ini? Kasih karunia adalah buah-buah roh yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita
untuk kita kembangkan, untuk kita taburkan. Di dalam kitab Roma dikatakan di saat kita menabur di dalam daging, maka kita akan mati. Tetapi jika kita menabur di dalam roh, maka kita akan hidup untuk selama-lamanya. Nah, di dalam kasih karunia inilah yang dikatakan di dalam 2 Korintus tadi, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Dan di dalam 1 Korintus 12 dikatakan ya, tentang karunia-karunia roh. Apa karunia-karunia roh yang ada pada hidup kita masing-masing? Tentunya karunia roh yang ada dalam hidup saya dan karunia roh yang ada di dalam hidup saudara itu berbeda. Saudara mungkin sudah mengerti dan tahu bahwa talentaku itu ini, kemampuanku itu ini, dan itu harus dikembangkan, itu harus ditaburkan di dalam roh. Nah, jika saat kita menabur karunia-karunia roh itu, disitulah maka Allah akan melipat gandakan di dalam segala sesuatu. Dikatakan 1 Korintus 12 ayat 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib inilah yang akan dilihat oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus untuk menyatakan kebenaranmu, untuk menyatakan kebenaran kita di saat kita menabur di dalam karunia-karunia roh, di dalam kebaikan. Nanti saudara bisa baca di rumah buah-buah roh itu di dalam Galatia 5 mulai ayat 19 dan seterusnya. Itulah yang harus kita tabur. Itu yang harus kita tabur. Ya. Nah, sidang Jumat yang dikasih Tuhan. Jadi di saat kita menabur, maka kita tidak bisa menabur sendiri. Sehingga di dalam ayat 11 1 Korintus 12 dikatakan, tetapi semua yang dikerjakan oleh Roh yang satu, oleh Roh yang dari Allah. Kita harus mohon penyertaan dari kuasa Roh Kudus untuk kita mampu menabur di dalam karunia-karunia yang ada di dalam hidup kita. Itu sebabnya betapa pentingnya kita hidup selalu melekat dengan kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itulah nanti akan memampukan kita untuk bisa menjadi manusia yang dapat menabur di dalam kebaikan-kebaikan. Sehingga kebaikanmu, kebaikan kita diketahui oleh semua. Ya. Saya bertemu dengan orang baru percaya. Dia berbicara, Pak, saya juga ingin tahu banyak tentang firman. Saya katakan baik. Tahu banyak tentang firman itu baik. Tetapi ada yang lebih baik. Apa, Pak? Perubahan dari firman itu terhadap dirimu untuk melepaskan manusia lain. Apa gunanya mengenal firman banyak tetapi tidak ada perubahan? Jadi yang terbaik itu adalah mengenal firman dan berubah untuk meninggalkan karakter-karakter manusia dan menjadi manusia baru yang selalu bisa menabur kebaikan. Orang Kristen sejak dulu dikenal sebagai orang yang baik. Dan marilah predikat itu kita pertahankan. Jangan sampai nama Kristus, nama Kristen dirusak oleh karena kita menjadi orang yang tidak bisa menabur di dalam kebaikan. Kalau kita diberkati itu sebenarnya sudah luar biasa. Kita bisa menjadi Allah sebagai penabur. Bayangkan kalau kita tidak diberkati Tuhan, kita juga bisa menjadi penabur di dalam masalah hubungan sesama. Itu sebabnya mari kita camkan apa yang ditabur orang di
Di saat kita menabur sedikit akan mulai sedikit. Di saat kita menabur banyak akan mulai banyak. Saya yakin dan percaya sidang Jumat Bukit Sion sudah banyak menabur kalau di dalam segi finansial. Di saat pembangunan tempat parkir, semua menabur. Semua Jumat menabur. Bersukacita. Sebab apa yang Anda tabur itu nanti akan Anda tuai berlipat kali ganda. Saudara harus yakin, apapun yang Anda tabur di dalam ladang pekerjaan Tuhan, itu akan dituai dengan berlipat. Jadi itulah sebabnya saya tidak terlalu menekankan taburan-taburan tentang harta, taburan-taburan tentang finansial. Tetapi marilah kita berbicara tentang penaburan-penaburan rohani yang harus kita tabur di mana kita berada, sehingga hubungan kita sesama ini benar-benar dikenal orang bahwa Kristus itu telah nyata di dalam kehidupan kita. Tetapi semuanya dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Saya yakin dan percaya tidak ada seorang pun yang tidak diberi karunia oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak diberi talenta secara khusus oleh Tuhan. Untuk itu, talenta apa yang ada dalam kehidupan saudara? Kembangkan, taburkan. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 12 ini, dikatakan ada rupa-rupa karunia roh dan ada berbagai-bagai tiap orang ada roh karuniakan bersama, ada roh memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat. Baca semuanya ya. Ada yang diberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata tentang pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, yang lain berkarunia untuk menyembuhkan, untuk memberi, untuk memberikan mujizat dan sebagainya. Dan itu semuanya pasti ada di dalam hidup saudara salah satunya. Dan itu harus dikembangkan, tidak boleh dipendam. Ada satu perumpamaan di dalam Injil. Ada yang diberi 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Yang 2 talenta dikembangkan menjadi 4. Yang 5 talenta menjadi 10, yang 1 dipendam. Di saat sang pemberi ditanya, maka yang 1 itu karena talentanya tidak dikembangkan, maka dihukum. Karena talentanya dipendam, tidak dikembangkan. Nah begitu juga talenta-talenta di dalam hidup kita, kalau tidak kita kembangkan di dalam roh, maka kita nanti akan ditagih oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan. Mana buah-buah roh yang aku anugerahkan kepada Anda? Itu nanti akan dipertanyakan oleh Tuhan. Jadi maka selanjutnya, secara kami hasil dari kasih karunia roh Allah adalah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Nah, apa kebajikan itu? Ayo kita baca di dalam Filipi 4 ayat 7 dan 8. Filipi 4 ayat 7 dan 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Dan inilah nanti di saat kita mengembangkan talenta karunia roh yang dari Allah itu, kita kembangkan, maka firman Tuhan tadi mengatakan akan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Dan apa yang disebut kebajikan tadi adalah semua yang benar, menjadi orang yang benar, semua yang mulia, menjadi orang yang dapat menghargai Tuhan, yang dapat senantiasa hidup secara benar, sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan. Bukan manusia. Selama manusia di dunia tidak ada yang perlu dimuliakan. Nanti kalau sudah di surga dimuliakan bersama-sama Tuhan. Jadi kalau ada manusia dimuliakan di bumi ini, itu berbahaya. Itu berarti sama dengan menyamai Tuhan. Ya. Jadi di saat kita melakukan yang benar, disitulah maka perbuatan kita, maka taburan-taburan roh itu akan memuliakan nama Tuhan. Menjadi orang yang adil, semua yang adil. Adil itu bagaimana? Adil itu yang tidak berat sebelah. Berarti kalau aku suka, orang lain tidak suka, itu sudah kategori tidak adil. Jadi kalau aku ingin suka, aku juga ingin membuat orang lain itu suka. Kalau aku ingin kenyang, aku harus juga melihat orang lain itu bisa kenyang. Itu adil. Tetapi kalau salah satunya tidak seimbang, itu namanya tidak adil. Bagaimana berbuat menyatakan satu keseimbangan? Memang untuk berbuat adil itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Pembelajarannya dari hubungan keluarga, suami istri. Mungkin di awal dari situ. Jangan sampai suaminya yang senang, istrinya ngalah. Suaminya menang-menangan, atau istrinya menang-menangan, suaminya yang selalu dituntut untuk mengalah, itu tidak ada. Jadi dua-duanya adalah satu keseimbangan, saling menghargai, mengasihi dan mencintai. Kalau satu senang, dua-duanya senang, itu ada. Semua yang suci melangkah lebih dalam. Bagaimana kita mempertahankan karunia roh ini di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang membawa karunia secara suci, sehingga kasih karunia ini tidak terkotori oleh segala perilaku kehidupan kita. Semua yang manis, semua yang sudah didengar, sudah tidak ada perkataan dari orang lain tentang cemoohan-cemoohan, penilaian-penilaian terhadap hidup kita. Hidup kita itu dinilai oleh semua orang, ditonton oleh semua orang. Jadi supaya orang lain itu melihat hidup kita sebagai orang yang berperilaku manis. Orang lain melihat kita itu menjadi orang-orang yang dapat merasakan, oh, bersama orang itu enak, ucapannya sedap didengar, perilakunya enak, manis. Dan inilah yang harus kita tahu. Ini yang namanya kebajikan. Ini yang namanya kebajikan. Dan ini yang harus kita kembangkan. Ini yang harus kita tabur di dalam roh. Ini harus kita tabur di dalam perilaku kita, sehingga Tuhan akan melipat gandakan apapun yang sudah tertulis di dalam firman. Memang menabur di dalam kebajikan itu tidak gampang, karena itu membutuhkan pengorbanan hati, pengorbanan perasaan, pengorbanan macam-macam di dalam pikiran kita. Karena berbuat di dalam roh itu lebih sulit daripada berbuat di dalam segi fisik. Tetapi itu yang dituntut oleh Tuhan. Sehingga kebajikan ini senantiasa melimpah di dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar menjadi berkat bagi orang lain yang bisa memuliakan nama Tuhan. Sehingga di saat orang bersama dengan kita, oh, orang lain merasakan perkataannya manis.
ya, perilakunya manis, ya, pembicaraan sedap untuk didengar. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang bisa membunuh manusia dengan perkataan. Lewat perkataan itu bisa membunuh karakter, bisa membunuh sifat-sifat, menjadi orang yang rendah, baik. Dan perkataan ini sangat berbahaya. Ini sebabnya bagaimana kita bisa menabur perkataan yang manis, perkataan yang sedap untuk didengar. Itu harus kita taburkan. Dan kalau kita menabur sebanyak-banyaknya, maka kita akan menuai sebanyak-banyaknya dari Tuhan, upah dari Tuhan. Dan itulah yang disebut sebagai buah-buah roh. Sehingga di saat kita menabur, benar-benar kita bisa menabur dengan kerelaan hati. Dengan kerelaan hati, dengan sukacita. Bukan menabur dengan paksaan. Bukan kita menghargai orang dengan paksaan. Bukan kita mengasihi orang dengan pura-pura. Tetapi dengan keikhlasan hati, dengan sukacita. Sehingga apa yang kita tabur nanti benar-benar menjadi orang-orang yang bisa menempatkan Kristus di dalam hidup kita, dan kemuliaan-kemuliaan Allah akan diucapkan oleh bibir-bibir yang belum mengenal Kristus. Itulah yang utama yang harus kita kerjakan. Jadi kita jangan memperhatikan diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita ini berusaha menabur, berusaha bekerja. Orang lain itu mengenal Kristus, orang lain itu melihat kemuliaan Kristus ada di dalam hidup kita. Di antaranya dari awal tadi, mungkin kita bisa menabur secara finansial, dan kita juga bisa menabur di dalam roh untuk menunjukkan kebaikan karakter Kristus. Dan disitulah maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan saya tidak bisa menyampaikan apa yang disebut sebagai orang miskin karena waktunya telah habis, dan nanti akan saya sambung di lain kali. Tetapi marilah pada pagi hari ini kita berusaha menabur sebanyak-banyaknya, baik di dalam apa yang kita miliki dan apa yang ada di dalam karunia-karunia hidup kita, untuk menunjukkan bahwa Kristus itu layak untuk dipuji dan disembah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, secara kebetulan pujian yang saya persiapkan juga sama dengan yang dipujikan oleh pemimpin pujian tadi. Tuhan selalu menolong hidup. Tuhan akan selalu berkati, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga.
Saya cuma kembali sendiri akan selalu berkati kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap berjaga, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Dia tidak pernah lalai menjaga. Selalu menjagaku. Amin. Selai dirampung, akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan
saya undang Bapak Suparno berdoa firman Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, Allah yang disembah, yang dikenal dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu Tuhan di dalam kami mengabdikan diri kami lewat ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dan penyertaan-Mu serta kehadiran-Mu Tuhan boleh nyata dengan penuh semangat dan gairah kami memuliakan nama-Mu Tuhan, baik lewat pujian maupun penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terlebih Engkau memberikan satu kebenaran firman-Mu lewat Tuhan mengenai tabur tuai Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dipakai oleh Tuhan, maka perbuatan-perbuatan baik harus kami lakukan lewat mengenai tabur tuai Tuhan. Apabila kami melakukan perbuatan-perbuatan menabur dengan penuh keikhlasan, dengan ketulusan hati, maka Tuhan akan melimpahkan karunia-karunia bagi kehidupan kami Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, lebih berbahagia kami memberi daripada menerima, sebab memberi adalah pimpinan roh, supaya kami bisa menyalurkan bakat-bakat kami, talenta-talenta kami demi kepentingan orang lain Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Oleh sebab itu Tuhan, jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku-Mu Tuhan, untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan apabila Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan dengan baik dan benar, maka Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar untuk Tuhan, demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Biarlah Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, bisa kami resapi dan kami boleh belajar melakukan, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, untuk memberikan Tuhan pengertian bagi jemaat-Mu Tuhan, supaya kami boleh belajar dan belajar Tuhan, memberikan yang terbaik demi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai hamba-Mu, sehingga setiap tugas dan tanggung jawab hamba-Mu lewat pelayanan ini Tuhan bisa membawa kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Juga silakan duduk kembali. Karena Bapak Sutrisno tidak hadir pada pagi hari ini, untuk ibadah minggu depan, ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Bagi yang sudah memiliki baju putih, diperkenan untuk memakai pakaian baju putih. Dan kita nanti tetap berdoa untuk jemaat-jemaat yang terganggu kesehatannya, atau jemaat-jemaat yang sudah sepuh usianya, berdoa untuk gembala supaya dipulihkan, dan nanti jika Tuhan kehendaki bisa bersama-sama dengan kami beribadah bersama-sama. Kita terus berdoa untuk penyelesaian tentang pembangunan parkir ini dengan dana yang kita masih mempunyai utang. Jadi kita terus berusaha untuk bisa mengangsur dan nanti bisa menyelesaikan segala-galanya di dalam parkir ini. Jika pada kasih Tuhan, kita harus
bisa menerima bahwa kondisi pandemi corona saat ini bukan main-main. Untuk itu, kalau Mojokerto ini sudah meningkat luar biasa, kita harus menjadi orang-orang yang betul-betul hidup memakai prokes yang benar. Bukan berarti kita tidak boleh beraktivitas, silahkan beraktivitas, tetapi dengan prokes yang ketat, supaya selain pribadi kita sendiri ini selamat, dan kita menjaga Mojokerto ini supaya tetap menjadi kota yang sejahtera. Itu nanti kita akan doakan juga buat bangsa dan negara, dan sudah demikian berupaya untuk menyelesaikan ini supaya Tuhan menyertai dan memberkati. Dan kita juga berdoa untuk perjalanan Bapak Pendeta Cornelius untuk kembali ke tempat ini dengan selamat. Puji Tuhan. Tidak ada pengumuman yang lain, saya undang dipakai berdiri, kita akhiri ibadah pada waktu ini. Kita pujikan, ku ada sebuah kemenangan, ku ada. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh besar anugerah yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami seluruh dan jemaat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, ibadah yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini benar-benar berkenan di hadapan-Mu, menjadi satu persembahan yang layak dan hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah dari setiap kebenaran firman-Mu tidak hanya cukup kami dengar dan mengerti, tetapi kami berusaha menjadi orang-orang yang sanggup untuk melakukan dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani di dalam ibadah ini. Kiranya Kau menyertai dan memberkati. Tuhan, kami serahkan saat ini doa-doa syafaat kami di dalam tangan kuasa-Mu bagi jemaat-jemaat yang sudah tua, mereka yang membutuhkan pertolongan kasih kemurahan daripada Engkau. Kami serahkan Ibu Aminah, kami serahkan Ibu Gembala Zakarias, kami serahkan Bapak Budi, kami serahkan Bapak Ibu Yakub, kami serahkan Bapak Ibu Soleman, Bapak Ibu Supeno, kami serahkan yang lain-lain yang tidak kami sebutkan namanya. Di dalam nama Yesus, berikan kekuatan kesehatan senantiasa Tuhan, supaya di dalam tubuh yang sehat tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka-mereka yang masih bergumul dengan pemulihan sakit penyakitnya, kami serahkan pemulihan Ibu Gembala Zakarias, kami serahkan Ibu Sudarmi Asih, Ibu Yaya, kami serahkan juga yang lain-lainnya yang tidak kami sebutkan namanya.
kami bersama jemaatmu memanggil namamu di dalam nama Yesus. Jamah oleh kuasa bilur-bilurmu, segala sakit penyakit disembuhkan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaatmu yang sudah berkati Kau karunia dengan kandungan. Kami serahkan saudari Rina, kami serahkan saudari Yayu, kami serahkan saudari yang lain-lainnya, dan kami sebutkan namanya, biar Kau menyertai memberkati kandungannya Tuhan, supaya pada saat melahirkan nanti bisa melahirkan dengan sehat, selamat, tidak ada gangguan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, yang dengan serius untuk menangani penyelesaian pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kau menyertai memberkati supaya apapun yang dikerjakan oleh pemerintah ini Kau memberkati dan berhasil dengan baik. Khusus untuk Kota Mojokerto bersama Kabupaten Mojokerto, Kau juga akan menjaga, melindungi, menyertai supaya benar-benar Tuhan dapat terbebas, dapat selesai. Oh Tuhan, mengatasi pandemi ini Tuhan. Kau menyertai dan memberkati apapun yang dikerjakannya Tuhan. Terima kasih kami serahkan para medis dan yang lain-lainnya yang bertugas memberikan kekuatan kesehatan supaya tetap bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Tuhan, terima kasih kami serahkan seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada. Kau menyertai dan memberkati apapun yang dikerjakan oleh sidang jemaatmu. Kau menyertai dan memberkati. Tuhan, sidang jemaatmu sudah memberikan persembahan, baik persembahan kolektor maupun persembahan perpuluhan yang Kau mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan terpujilah namamu. Kami berdoa untuk perjalanan Bapak Pendeta Cornelius yang melayani di Gereja Babata, sertai supaya tiba di tempat ini dengan selamat bersama-sama dengan kami. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih. Tuhan, sekarang kami serahkan sidang jemaatmu yang akan pulang ke rumah masing-masing. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang diperintahkan oleh kuasa Roh Kudus akan melimpah, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.